Nah di situ saya ketemu dengan calon istri saya. Oh. Masih calon sih. Ya. Insya Allah tahun ini, amin ya. Amin Mas. Ya itu dia Muslim kan. Ya namanya juga ada sempat ya namanya perdebatan ya namanya ya, saya belum Muslim, keluarga dia udah. Ya sebenarnya beliau calon istri saya itu sebagai trigger aja gitu, sebagai sebagai pemicu terakhir gitu untuk saya melangkah gitu kan. Karena kata-kata dia yang saya ingat itu, dia bilang, coba kamu lihat saya orangnya baik atau jahat, dia bilang. Sesimpel itu, gitu. Pertanyaan dia sesimpel itu gitu. Katanya sesimpel itu gitu. Itu saya gitu. Oke, aku pengen tahu tentang Islam. Saya bukannya mau nyamain, cuman kalau udah ada yang nonton filmnya Roger yang ajari aku Islam, iya. Itu pertanyaannya mirip banget sama saya, benar mirip. Jadi kalau si Roger bilang kan, apa sih di film itu ajari buat aku bisa mencintai Islam seperti aku mencintai kamu. Kalau pertanyaan saya ke calon istri saya itu kemarin, tunjukkan ke saya di mana keindahan Islam gitu. Ya, saya bilang tunjukin kepada Mas keindahan Islam di mana gitu. Ya, itu pertanyaan dia, kata-kata dia tinggal ya udah Mas lihat aku jahat nggak gitu. aku orang jahat nggak sih, sekarang Mas lihat teman-teman Mas yang Muslim apakah mereka jahat gitu. kata dia sesederhana itu gitu. Saya langsung oh iya ya gitu. Dalam hati udah tuh saya pengen tahu. Nah, itu tuh tahun 2018. Pergulatan puncak kalau saya sebutnya ya. Pergulatan puncak itu 2018 itu. Sampai benar akhirnya pas malam itu saya pulang ke rumah, di HP ini saya install aplikasi Al-Qur'an. Mau baca, pengen tahu gitu. Pengen tahu. Ya, saya baca Al-Qur'an, Al-Fatihah itu kan umul kitab, umul kitab kan. Ini isinya di situ udah mulai merinding tuh, udah mulai merinding aja kan. Ini isinya baik gitu kan. Iya gitu, ini kita menunjukkan memang apa istilahnya kalau bahasa Inggrisnya tuh vulnerability-nya kita, kerentanan dan kerapuhan kita di hadapan Allah Sang Pencipta gitu. Dulu saya nyebutnya masih Tuhan gitu. Tuhan kan istilah yang general gitu ya. Yang menunjukkan bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya di mata Tuhan, di mata Allah gitu. Yang sebutir debu aja gitu, dan kita membutuhkan dan kita memohon ridhonya gitu. Ini itu isinya Al-Fatihah gitu kan, gitu. Malam-malam saya baca tuh, terus lanjut aja kan kalau di aplikasi Al-Qur'an tuh kan ada kitab surat-suratnya tuh saya baca terus sampai saya ingat tuh sampai tengah malam. Sampai enggak sore sampai subuh. Sampai subuh dari kapan gitu? Ya tengah malam lah saya baca kan. Ya nggak lewat tengah malam, saya emang orangnya insomnia gitu. Gitu baca. Saya lupa sampai surah keberapa saya, masih Al-Baqarah kayaknya. Tapi nggak tahu ayat yang ke berapa ratus, 100 berapa gitu. Sampai akhirnya ada azan subuh. Pas azan subuh berkumandang kan di masjid itu. Itu di situ saya nggak sadar saya nangis di situ, meneteskan air mata gitu. Udah mantap di situ udah. Ketika baca surat Al-Baqarah langsung terdengar adzan gitu. Ya emang mungkin waktunya pas aja gitu kan, saya membacanya kan dari lewat tengah malam gitu kan, lewat tengah malam gitu. Di lantunan azan itu kayak yang indah banget gitu panggilan kita gitu. Padahal sebelum itu ngedenger azan biasa-biasa aja gitu ya.
Iya, bahkan didoktrin supaya tutup telinga kan. Iya kan. Iya. Ya gitu. Saya sedihnya, saya nangis itu terharu dan sedih karena saya tahu itu kayak panggilan gitu, tapi saya nggak bisa merespon panggilan gitu. Kayak saya dipanggil tapi saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa datang gitu. Dan itu berlanjut, saya baca-baca lagi kan, besok-besok saya baca-baca lagi kalau udah nyantai di rumah malam, saya baca-baca lagi lanjut gitu. Sampai terusnya berapa kali azan, tiap kali azan di kantor azan, terus teman-teman pada sholat gitu, saya pengen ikut gitu, udah ada gitu, udah ada dorongan pengen ikut. Pas saya lupa tuh kapan, pokoknya pas sudah pulang ke rumah, pengen belajar sholat gitu, install aplikasi aja, panduan sholat yang ada gerakan-gerakannya kan. Ada yang lucu sih, saya awalnya nggak tahu cara wudhu kan, ya cuma di keran cuci tangan, tapi saya nggak tahu urutannya gitu ya. Pokoknya bersih aja, udah install aplikasi itu ada, ikutin aja. Jadi kalau pengen tahu dulu belajar sholat, saya awal belajar sholat sampai saya hafal gerakannya itu ya sambil begini, baca Al-Fatihah juga sambil pegang HP gitu. Ya emang belum hafal gitu kan, gitu. Kayak pas takbir begini sambil megang HP nih, Allahu Akbar, itu pegang sus gini, ya itu belajar begitu dulu. Nah, ya habis itu kan dapat info dari teman, dari calon istri saya itu dibawa ke sini. Ketemu dengan Ustadz Koko Rahmat itu, pertanyaan saya sama juga ke Koko Rahmat, Koko tunjukkan kepada saya keindahan Islam di mana. Itu sore waktu itu sore. Kebetulan di sini ada yang sholat ABRI, kalau nggak salah ABRI, pangkatnya lumayan lah kayaknya, saya lihat ada gitu. Kata Koko Rahmat, itu Koko lihat tuh yang lagi sholat tuh, perwira ABRI. Dia tidak segan-segan bersujud. Dan di belakangnya ada bapak-bapak biasa gitu. Jadi di situ saya melihat di depan Allah itu sama semuanya, mau dia presiden sekalipun gitu. Sama gitu. Itu yang membuat saya terdorong lagi. Terus ngobrol kan, dibilang ya di sini kalau mau belajar ada 4 tahap tadi yang saya sebutkan, kristologi, terus belajar akidah, belajar sholat, belajar wudhu, belajar sholat gitu. Pada saat itu juga si Koko Rahmat nelpon temannya, Ko Hendro, diajarin kristologi pada saat itu. Langsung pelajaran pertama gitu.